Teori Sigmund Freud. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa kita seringkali berperilaku dengan cara yang tidak kita mengerti? Sigmund Freud, seorang ahli psikologi terkenal, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui teorinya tentang kepribadian manusia. Yuk kita bahas lebih dalam. Sigmund Freud, seorang dokter asal Austria, adalah sosok yang dianggap sebagai bapak psikoanalisis. Teori-teori yang ia kemukakan telah mengubah cara kita memandang pikiran manusia. Freud percaya bahwa perilaku kita sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar yang berisi keinginan, dorongan, dan pengalaman masa lalu yang terpendam. Struktur kepribadian. Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada id. Bayangkan, id sebagai bayi yang selalu ingin semua keinginannya terpenuhi seketika. Id bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan atau kesenangan dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Lalu yang kedua ada ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang lebih rasional dan realistis. Ego juga berfungsi sebagai mediator antara id dan superego. Ego berusaha mencari cara untuk memuaskan keinginan id dengan cara yang lebih dapat diterima secara sosial. Lalu yang terakhir yaitu superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai moralitas atau hati nurani. Superego juga berisi nilai-nilai moral dan ideal yang kita pelajari dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Ketiga komponen ini seringkali berada dalam konflik. Id menginginkan pemuasan segera, ego menuntut kesempurnaan, dan superego berusaha mencari keseimbangan di antara keduanya. Mekanisme pertahanan ego. Ketika konflik menjadi terlalu besar, ego akan menggunakan mekanisme pertahanan seperti penindasan, proyeksi, atau rasionalisasi untuk mengurangi kecemasan. Yang pertama, penindasan atau repression. Ketika seseorang secara tidak sadar mendorong pikiran atau kenangan yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Lalu yang kedua, proyeksi atau projection. Ketika seseorang menempatkan emosi atau perasaan negatifnya kepada orang lain. Yang ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Ketika seseorang mencoba memberikan alasan logis untuk tindakan yang sebenarnya dilakukan karena alasan emosional. Terakhir ada sublimasi, yaitu mengalihkan dorongan yang tidak dapat diterima menjadi bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial. Seperti gunung es yang menggambarkan mekanisme pertahanan ego. Bagian atas melambangkan pikiran sadar, sementara bagian bawah menunjukkan pikiran bawah sadar, dan mekanisme seperti penindasan, proyeksi, rasionalisasi, dan sublimasi. Perkembangan kepribadian.
Yang pertama, ada fase oral 0-1 tahun. Pada fase ini, mulut menjadi pusat kesenangan utama. Bayi merasa puas saat makan, mengisap, atau menggigit. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka bisa tumbuh menjadi orang yang terlalu bergantung atau tamak. Lalu yang kedua, fase anal 1-2 atau 3 tahun. Pada fase ini, anak belajar mengontrol fungsi tubuh, terutama saat toilet training. Cara orang tua mendidik bisa memengaruhi perkembangan sifat anak. Terlalu ketat bisa membuat anak menjadi kikir. Sedangkan terlalu longgar bisa menyebabkan sifat destruktif. Yang ketiga, fase valis 2-3 sampai 5-6 tahun. Pada fase ini, anak mulai penasaran dengan perbedaan gender. Mereka juga mengalami kompleks Oedipus atau Elektra, yaitu rasa kagum terhadap orang tua lawan jenis. Di akhir fase ini, anak akan meniru orang tua yang berjenis kelamin sama. Yang keempat, fase laten 5-6 sampai 12-13 tahun. Di fase laten, minat seksual anak berkurang dan mereka lebih fokus pada aktivitas sosial dan belajar. Ini adalah masa penting untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial melalui sublimasi. Dan yang terakhir, fase genital 12-13 tahun sampai dewasa. Pada masa ini, impuls seksual kembali muncul, tetapi fokusnya adalah pada hubungan yang sehat dan tanggung jawab sosial. Orang yang mencapai tahap ini dianggap telah matang secara emosional dan kepribadian. Kontribusi psikoanalisis Freud. Freud telah memberikan kontribusi besar dalam memahami kepribadian manusia, terutama dengan menyoroti peran ketidaksadaran. Beberapa ide penting Freud diantaranya. Yang pertama, struktur kepribadian. Id, ego, dan superego membantu kita memahami dinamika dalam diri manusia. Dan yang kedua, psikoseksual, memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman masa kecil memengaruhi perkembangan kepribadian. Kritik terhadap teori Freud. Meskipun teori Freud sangat berpengaruh, namun tidak sedikit kritikan yang ditunjukkan padanya. Adapun kritikan-kritikan tersebut diantaranya, yang pertama, terlalu menekankan pada seks. Banyak yang berpendapat bahwa Freud terlalu menekankan pada dorongan seksual sebagai motivasi utama perilaku manusia. Yang kedua, karena sulit diuji secara ilmiah. Beberapa konsep dalam teori Freud sulit diukur dan diuji secara empiris. Dan yang ketiga, bersifat retrospektif. Teori Freud seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku setelah kejadian terjadi, sehingga sulit untuk memprediksi perilaku di masa depan.